Bravo TNI, 3 anggota KKB dilumpuhkan di Intan Jaya. Begini kronologi pengejarannya. Mereka kembali berupaya merebut senjata milik TNI, namun tetap gagal. Ketiganya berusaha melarikan diri ke dalam hutan, tetapi personel TNI memberikan tembakan peringatan dan meminta ketiganya menyerah. Personel TNI yang melakukan pengejaran tersebut terpaksa melumpuhkan ketiganya. Ternyata, senjata yang dipakai anggota KKB ini adalah senjata milik TNI yang diambil dari reruntuhan helikopter milik TNI yang terjatuh tahun 2019 lalu. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP, Muldoko telah memastikan bahwa negara akan mengambil langkah lebih tegas dalam pengamanan di 3 wilayah Kabupaten Papua. Ketiga wilayah itu Kabupaten Duga, Intan Jaya dan Puncak. Menurutnya, 3 daerah yang dimaksud telah menjadi sarang kekejaman KKB Papua yang telah merenggut banyak korban, baik dari warga sipil maupun TNI Polri. 3 daerah merah rawan KKB Papua bakal mendapat penanganan lebih tegas dari TNI Polri, kata Muldoko dalam keterangannya. Saya kembali ingatkan, TNI Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap 3 kabupaten. Muldoko menyebut, kini di tanah Papua terdapat 6 provinsi dan 42 kabupaten kota. Namun, hanya 3 kabupaten di atas yang disebutkannya sebagai zona merah. Hanya 3 kabupaten yang memang kita nyatakan sebagai daerah merah, karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan. Muldoko menjelaskan, mengapa ketiga wilayah itu disebut daerah merah. Daerah-daerah itu sering terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan maupun pembunuhan oleh kelompok gerakan separatis. Terlebih lagi, kata Muldoko, semua kekerasan yang dilakukan KKB itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil, bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan. Kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM yang sungguh luar biasa pada masyarakat sipil, pada perempuan, kepada anak-anak, bentuknya pembunuhan dan pemerkosaan. Untuk itu saya mengingatkan TNI Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi melindungi masyarakat. Makin serius, pemerintah rumuskan langkah strategis berantas KKB di Papua. Suarajayapura.com. Pemerintah semakin serius menyikapi aksi kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok separatis teroris KST di Papua. Pasalnya, aksi mereka telah menelan banyak korban dari masyarakat sipil maupun aparat TNI Polri. Terbaru, 5 prajurit TNI gugur usai kontak tembak dengan KKB di Nduga, Papua Pegunungan beberapa waktu lalu. Ditambah lagi, teror KKB telah sampai ke Intan Jaya, Papua Tengah. Beruntung, warga ikut melawan. Dari pola gerakan KKB, kini semakin berani melibatkan anak-anak untuk menyerang aparat TNI Polri yang bertugas di Papua. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa saat ini sedang merusmukan langkah-langkah strategis memberantas KKB di Papua. Pernyataan itu disampaikan di sela silaturahmi dan halal bihalal di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023 malam. Nanti penanganan strategis terhadap KKB akan kami umumkan, ujarnya. Dikutip Suarajayapura.com dari Antara pada Minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Pemerintah melalui aparat TNI dan Polri akan mengambil langkah lebih tegas terhadap kelompok separatis atau KKB Papua, khususnya di 3 kabupaten yang masuk zona merah kelompok separatis Papua, yakni Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menanggapi aksi para kelompok separatis Papua yang telah menimbulkan korban, baik warga sipil maupun aparat TNI Polri. Saya mengingatkan, TNI, Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, tegasnya dalam tayang video. Dikutip Para Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Muldoko mengatakan langkah tegas itu diambil guna melindungi masyarakat dari aksi kejam KKB. Demi apa? Demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara, jelasnya. Muldoko menilai kelompok separatis Papua dinilai telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang sungguh luar biasa. Tindakan itu dilakukan kepada masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dengan bentuk pembunuhan dan pemerkosaan.
Hot News. Informan sniper TNI ternyata mantan KKB yang dendam rumah keluarganya dibakar. Melansir dari SUMEKS, kekuatan KKB lumpuh. Informan sniper TNI ternyata mantan KKB yang menaruh dendam setelah rumah keluarganya dibakar. Salah satu informasi penting yang masuk adalah lokasi kawanan KKB yang bertugas menembak pesawat yang akan mendarat langsung disikat. Berkat informasi ex-KKB ini, diketahui, teroris KKB yang saat ini bertahan di hutan Papua makin terpojok. Kekuatannya lumpuh total. Serbuan TNI Polri terjadi dari semua lini. Akses keluar masuk hutan ditutup. Logistik buat KKB tak bisa masuk. Drone-drone TNI terus mengamati pergerakan KKB dari udara. Seperti diberitakan sebelumnya, informasi penembak gelap KKB didapat TNI dari informan yang ternyata ex-KKB. Aksi sniper TNI ini diunggah akun YouTube @agianvirgozi. Informan ex-KKB ini marah karena honainya rumah tradisional Papua, Red, dibakar gerombolan KKB. Dia memutuskan berhenti mendukung aksi kelompok Egyanus Kogoya. Informasi ini langsung ditanggapi sniper TNI dan melakukan pengecekan ke lokasi. TNI memancing penembak gelap itu dengan menggunakan toa pengeras suara yang terhubung dengan ponsel. Nah, bertepatan dengan waktu pesawat biasanya tiba, suara pesawat kemudian ditirunkan dengan toa yang terhubung dengan handphone. Nah, sesuai prediksi awal, sesosok bayangan hitam muncul dari balik semak hutan. Dia mengacungkan senjata penunggu dan siap menembak pesawat yang lewat. Ya, KKB masuk perangkap dan langsung disikat. Video dalam akun YouTube yang kerap menceritakan aksi sniper TNI itu menuai respon luar biasa dari warganet. Di antaranya @bintang_Indonesia5710. Mantap, pelan tapi pasti. Warga Papua mulai bisa membedakan mana yang membangun dan berguna untuk warga Papua. Salut untuk TNI dan Polri yang begitu sabar dalam memahami keinginan warga Papua.